Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Bu. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pikiran cerdas. Yes ya. Lagi biar kita semangat ya anak-anak ya. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Pikiran cerdas. Pikiran cerdas. Cerdas. Ya. Bagus sekali. Nah, bagus. Anak-anak, adakah hari ini yang tidak masuk? Ada, Bu. Ya, siapa? Agnes. Oh, kenapa ya enggak masuk ya? Sakit, Bu. Kita doakan semoga Agnes cepat sembuh terus bisa ikut pembelajaran bersama kita ya. Nah, hari ini hari Sabtu, nomor absen 7. Ayo Julia, nomor absen 7 dipimpin doanya. Ya, Bu. Sip. Julian, belum nyala mikrofonnya. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Udah, Bu. Bagus. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Supaya apa? Menanamkan rasa nasionalisme pada kita, anak-anak ya. Bentar, Ibu share screen dulu, biar ada lagu yang mengiringi. Ya, sudah muncul anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Yang belakang muncul, yang bawah. Gini saja, pakai suara saja. Sepertinya kalau share screen langsung tidak muncul di bawah. Oke, 1, 2, 3. Pada anak-anak, kita tepuk PPK dulu. Apa salam PPK ya? PPK saja yang lebih singkat. Oke, masih ingat ya salam PPK? Ya, Bu. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Bagus, kita mulai. Salam PPK. Ya. Salam. Cerdas. Biasa. Bagus sekali. Nah, anak perlu Bu Ika ingatkan ya, hari ini pembelajaran sebelum memulai pembelajaran kita sepakati dulu. Jadi biar tidak titik, Bu Ika akan menunjuk satu nama setiap ada pertanyaan ya. Selama Bu Ika menjelaskan berbicara, tolong anak-anak di mute ya, biar suara jelas dengar kalian. Setuju ya? Kalau setuju anggukan kepala kalian. Ya, bagus. Nah, anak-anak, Bu Ika punya sebuah gambar. Nah, sebelum memulai pelajaran nih, Bu Ika punya sebuah gambar. Sebentar, semoga ini bisa dibuka di Google Meet-nya. Karena kita pembelajarannya daring ya. Jadi masalah seperti ini tuh sering terjadi. Tadi bisa, tapi kenapa enggak bawanya?
Sembunyikan. Oke. Sudah muncul anak-anak? Sudah Bu Guru. Sudah, Bu. Bagus. Ya, di-mute lagi. Oke. Anak-anak, Bu Ika punya sebuah gambar. Ini adalah gambar kura-kura dan gambar ikan. Nah, dari gambar ini kita kira-kira akan mempelajari apa ya, Ferry? Ayo, Ferry saja. Ekosistem, Bu. Ya, bagus. Kita akan mempelajari ekosistem, yaitu tentang masih masuk ke tema 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Yang kedua, dapat menyebutkan properti tari. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang simbiosis, anak-anak. Nah, anak-anak, tidak lupa Bu Ika ingatkan, kalian dimanapun kalian berada, kalian harus tetap mematuhi protokol COVID, anak-anak ya. Ada mencuci tangan, wajib memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, Rosita, di-mute dulu suaranya. Nah, bagus. Jadi semakin lancar menggunakan Google Meet-nya ya, anak. Hari ini kita akan sebelum itu, nah ini terlihat dengan jelas enggak ya? Bu Ika punya bacaan nih di sini. Kita berliterasi dulu. Kurang, Bu. Oke, waduh, kebesaran enggak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kebesaran, Bu. Kebesaran. Bilang. Kebesaran, Bu. Kebesaran, oke. Sudah? Pas. Oke, nah anak-anak kita akan berliterasi dulu hari ini ya. Coba Triyono dibaca itu yang bacaan yang sudah ditayangkan oleh Bu Ika. Hubungan antara makhluk hidup. Dalam kehidupan makhluk hidup terjalin hubungan interaksi yang disebut dengan simbiosis. Ada 3 simbiosis yang umum terjalin antara makhluk hidup yang berbeda spesies. Bagus. Yang lain sudah memperhatikan Triyono saat membaca ya anak-anak. Nah, anak-anak berhubungan dengan literasi yang telah kita lakukan, maka kalian akan mempunyai tugas yang Bu Ika bagikan linknya di grup WA ya, yang berupa LKPD. Sebelumnya, biar memudahkan kalian boleh membaca ini nih. Nanti di grupnya itu kalau dibuka, LKPD kalian tuh akan berisi seperti ini anak-anak. Jangan lupa mengisi nama lengkap, kelas, nomor absen, tanggal. Kenapa? Karena dari tanggal ini Bu Ika tahu tuh kalian mengumpulkan pada tanggal berapa, jam berapa, harus tepat waktu ya. Nah, anak-anak kita akan mencari yaitu informasi penting paragraf 1, 2, dan 3. Sementara kalian catat dulu di buku tulis daringnya. Bu Ika kasih waktu 5 menit ya untuk mencari informasi ini. Nanti untuk pengumpulannya bisa setelah sekolah ya, atau setelah Gumit ini kita tutup. Jadi sekarang dikerjakan dulu di buku daringnya, nanti diisikan ke sini. Nah ini ya, selain itu juga nanti membuat sebuah karangan sederhana yang berkaitan tentang ekosistem atau lingkungan sekitarmu ya anak-anak. Nanti dicatat dengan tulisan tegak bersambung. Kenapa? Karena Bu Ika mau ngecek apakah anak kelas 5 sudah bisa menulis huruf tegak bersambung dengan baik dan benar. Lalu difoto dan dimasukkan ke sini anak-anak ya. Ini tambahkan file kirim seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Bu Ika yakin anak-anak kelas 5 pasti bisa. Nah, anak-anak Bu Ika kasih waktu dulu untuk mengerjakan. Adakah yang sudah selesai? Retno sudah selesai? Belum Bu, dikit lagi Bu. Oh, belum. Oke, dilanjut dulu. Dede sudah selesai? Dede kemana ini ya? Kok tidak menjawab ini? Kamar mandi, Bu. Keluar, Bu. Mandi.
Anak-anak kalau ke kamar mandi biasakan izin sama Bu Ika ya. Nanti dipanggil seperti ini, enggak tahu Bu Ika kemana ini, Dede hilang kemana ini. Jadi biasakan izin, Bu saya mau ke kamar mandi ya. Itu adalah tata krama dalam kelas yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ya sudah, sekarang Julian. Coba Julian, Ya, Bu. sebutkan informasi penting nih yang kamu dapatkan dari paragraf kedua yang ini ya, paragraf kedua simbiosis. Informasi penting apa yang kamu dapatkan, Julian? Di situ ada simbiosis mutualisme, Bu, tentang kupu-kupu dan bunga saling kebergantungan, Bu. Bagus sekali. Julian bagus, jawabannya bagus, maka akan Bu Ika kasih bintang nanti di catatan Bu Ika bintang 1 ya untuk Terima menambah kasih, nilai. Oke, sekarang ganti Samsia. Ya, Bu. Paragraf nomor 3. Apa informasi penting yang kamu temukan di situ? Saling menguntungkan, Bu. Ya, simbiosis apa itu yang saling menguntungkan? Simbiosis mutualisme, Bu. Oke, bagus. Hmm. Samsia juga bagus sekali jawabannya, maka akan Bu Ika kasih bintang juga. Bagus, Terima nanti kasih, Bu bintangnya Guru. ya sama-sama. Nah, anak-anak kalian sudah mempelajari tentang hubungan antar makhluk hidup. Yang kalian sudah temukan informasi-informasi pentingnya. Hubungan antar makhluk hidup ini terjadi di mana anak-anak? Terjadi di lingkungan kita. Nah, di lingkungan kita ini tidak hanya ada simbiosis seperti ini juga, tapi juga banyak sekali yang perlu kita pelajari. Ada tari daerah, ada lagu daerah, ada pakaian daerah. Nah, salah satunya akan kita pelajari yaitu tentang tari daerah anak-anak ya. Kita menuju ke materi berikutnya nih, yaitu tentang tari daerah. Habis ini akan Bu Ika putarkan videonya. Nanti kalian menjawab di buku daringnya, dicatat ya soalnya ini. Apa saja properti yang ada dalam tari jalanan alit? Dari mana asalnya? Terus menceritakan tentang apa tari ini ya. Sebelumnya, adakah yang bertanya dulu dari 3 soal yang akan dikerjakan ini? Ayo, siapa yang bertanya silahkan angkat tangan. Klik tombol raise up ya. Apa itu tari jalanan alit, Bu Guru? Oke, properti ya yang ditanyakan tadi ya? Iya, Bu Guru. Ya, apa itu properti tari anak-anak? Nah, ini yang harus Bu Ika putarkan nih video pembelajarannya tentang properti tari. Sebentar. Properti tari. Nah, diperhatikan dulu ini biar sebelum ke tari kalian tahu nih apa properti tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar SPDP dengan materi properti tari. Selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti. Apa itu properti? Properti adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Oke, sudah tahu ya anak-anak apa itu properti tari? Iya, Bu Maka Guru. kalau sudah tahu, coba kalian perhatikan dulu nih. Ini adalah tari. Ini adalah tari yang biasanya ditarikan kita saat ulang tahun hari jadi Kediri. Kita tari massal nih. Sekalian nanti Bu Ika mau lihat siapa murid Bu Ika yang punya bakat untuk menari. Nanti Bu Ika latih untuk Bu Ika kan di kegiatan lomba tari seperti tahun-tahun biasanya ya. Nah, diperhatikan dulu ini gerakan-gerakan tarinya. Diperhatikan propertinya dan cerita apa yang terkandung di dalam tari ini. Bu,
boleh sambil nirukan Bu ya. Bagus. Sudah memperhatikan tadi ya. Sudah, Bu Guru. Dah Bu. Kalian tulis dulu di buku daringnya itu. Apa tadi propertinya? Coba Rose ya. Apa propertinya tadi? Mana ya, Rosita? Saya Bu Guru. Lumping itu, Bu. Ya. Propertinya apa tadi ya? Properti tarinya. Ini ya. Apa properti tarinya? Ada pada layar itu, terlihat jelas itu. Saya Bu Guru. Oh iya, Samya kalau Rosita bisa, oke. Pertama itu komoceng Bu Guru. Apa? Komoceng. Ini bagus, tapi kurang tepat nih. Itu Ya, bukan terus kemoceng itu kalau yang dibuat membersihkan meja, membersihkan Campur kuda lumping. Iya, kuda lumping. Terus apa lagi? Pecut Bu, pecut. Iya, pecut. Pecut itu ya, bukan kemoceng ya. Itu adalah pecut dan kuda lumping atau kuda mainan. Nah, anak-anak, pada tari jaranan alit ini tadi menceritakan tentang seorang prajurit yang akan berperang membela suatu negaranya ya. Jadi nanti di soal LKPD yang Bu Eka bagikan di grup WA, kalian sudah bisa menjawab nih, tinggal menulis ulang ya. Lalu tadi ada juga pertanyaan lainnya. Sebentar, kita lihat lagi pertanyaan lainnya. Nah, dari mana? Nah, kotamu itu dari mana? Masa lupa dengan Jambi. kota sendiri? Ya, bagus. Dari Jambi. Dijawab di LKPD-nya ya. Nah, Ya, anak-anak Bu. berikutnya, coba tirukan gerakan dalam tari jalanan alit. Nah, ini Bu Ika mau mencari nih, mau membuat ajang bakat nih. Siapa anak kelas 5 yang punya bakat tari? Perlu diingat 3 dasar gerakan tari ya. Ada yang namanya ngigel ya. Ngigel tuh gini, ngigel. Nah, ini ngigel. Terus yang kedua adalah mendak. Mendak itu berdiri dengan punggung yang tegak, tapi kaki sedikit ditekuk. Itu namanya mendak ya. Gerakan-gerakan dasar itu yang harus kalian pahami. Jadi setiap mencari orang yang berbakat dalam menari Bu Ika pasti melihat itu. Oke, sekarang coba dulu. Ferry, coba Ferry. Tunjukkan gerakan tarimu. Bu Ika putar lagi musiknya ya untuk mengiringi ya. Iya Bu. Ferry mana Ferry? Saya Bu. Oke, bagus. Bu Ika putar. 1, 2, 3. Bagus sekali, keren. Nanti bergiliran juga dengan Sudah Bu. teman yang lainnya, ya bagus. Nah, anak-anak di lingkungan sekitar kita banyak sekali yang akan kita pelajari, tidak hanya tari-tarian. Tadi pada materi bahasa Indonesia kita sudah mempelajari tentang ekosistem, anak-anak. Masih ingat kan yang dibaca di materi bahasa Indonesia tadi? Nah, anak-anak coba amati. Bu Ika punya gambar nih, ada 3 gambar. Yang satu tuh cantik sekali warnanya ungu. Yang satu lagi cuma daun nih, daunnya nempel. Yang ketiga, ini ada gambarnya kerbau warnanya hitam gelap. Di atasnya tuh ada burung-burungnya. Nah, kira-kira anak-anak LKPD yang berikutnya ini yaitu mengamati apa nama simbiosisnya, bagaimana ciri-cirinya, dan contoh lain dalam ekosistem. Coba hari ini gantian, tadi Ferry sudah.
Samsia sudah, Rosita sudah. Coba sekarang Triyono. Kita amati dari gambar 1 Triyono. Apa nama simbiosisnya ini Triyono? Simbiosis mutualisme, Bu, saling menguntungkan, Bu ya. Ya, saling menguntungkan. Bagus. Ciri-cirinya apa itu Triyono? Kenapa harus disebut saling menguntungkan? Kan pasti ada ciri-cirinya nih. Tidak ada yang dirugikan, Bu. Sama-sama mendapat manfaatnya. Kalau yang buah Iya. pohon yang besar itu mendapat pupuk dari pohon anggrek, dan pohon anggrek mendapatkan hidup di pohon yang besar itu, Bu. Bagus. Lalu contoh lain kira-kira ada nggak ya selain anggrek ini? Yang mutualisme itu saling menguntungkan itu apa ya, Bu ya? Apa ya? Lupa, Bu. Ya, nanti akan Bika bahas, Bika rangkum mana yang benar jawabannya, mana yang kurang benar. Oke, sementara bagus, Triyono sudah berani menjawab. Ganti Retno, yang gambar nomor 2 ini ada gambar daun saja ini. Nama simbiosisnya apa, Retno? Mutualisme juga bukan, Bu? Ya, terus ciri-cirinya kenapa kamu menyebut ini simbiosis parasitisme? Kenapa? Oh, itu merugikan ya, Bu? Merugikan tanaman lain ya, Bu? Ya, bagus. Ada enggak contoh lain ya selain ini? Benalu bisa nggak, Bu? Ya, ini benalu ini. Yang digambar ini sudah benalu. Contoh apa lagi? Kalau hewan bisa Yang- nggak sih, Bu? Kalau hewan, Bu? Harus Hewan bisa. boleh. Hewan apa sama apa? Kayaknya cancoran. Bisa nggak, Bu? Boleh, boleh. Nanti benar tidaknya, tepat tidaknya Bika rangkum di belakang nih biar kalian penasaran dulu nih ya. Oke, yang gambar ketiga ada gambar kerbau dan burung jalak. Coba Andi, tadi belum jawab Andi nih. Siap, Bu. Gambar ketiga itu gambar burung jalak dengan kerbau, Bu ya. Ya, Nah, ini kalau tidak salah, Bu ya, ini simbiosis komensalisme, Bu. ya. Sebenarnya komensalisme ini satunya untung mendapat makanan yaitu burungnya, dan satunya lagi tidak dirugikan, Bu, yaitu si kerbaunya. Ya, itu, Bu, jawabannya, Bu. Bagus. Oke, sekarang kita jelaskan nih anak-anak, apakah jawaban kalian tadi benar apa tidak ya? Dari yang anggrek dulu nih anak-anak. Tadi Triyono menjawab kalau ini adalah mutualisme karena saling menguntungkan. Padahal ini adalah komensalisme. Kenapa? Karena anggrek tidak mengambil makanan dari pohonnya. Dia hanya numpang nempel doang di situ ya. Jadi dan pohon itu tidak dirugikan anak-anak. Jadi ini adalah komensalisme. Yang Retno tadi yang gambar kedua adalah parasitisme. Bagus sekali, tepat jawabannya Retno, tambah bintang 1 lagi di nilainya. Paling pintar ini memang Retno ini ya. Jadi karena dia merugikan inangnya, yang ditempeli dia itu semakin lama makanannya diserap oleh si benalu ini. Lalu yang ketiga ada gambar kerbau dan burung jalak. Ini adalah mutualisme. Kenapa? Saling menguntungkan ini. Untungnya apa, Bu, kerbau ini, Bu? Kerbau diuntungkan dengan kutu-kutu di tubuhnya ini dimakan oleh burung jalak. Dan burung jalak mendapat makanan dari kutu-kutu kerbau. Jadi saling diuntungkan. Makanya namanya mutualisme. Nah, dari sini ada yang belum dipahami materinya, siapa yang mau bertanya? Sudah, Bu. Ya, silakan. Sudah paham, Bu. Oh, sudah paham. Bagus, memang anak Ibu kelas 5 itu memang pintar-pintar sekali. Nanti jangan lupa Bu Ika share link LKPD di grup. Kalian isi seperti tadi Google Form-nya, terus kalian jawab, kalian kirim ke Bu Ika ya. Kalau untuk LKPD 1, 2, 3 hari ini harus sudah terkirim. Jadi tadi sudah Ibu kasih tuh di situ tanggal berapa. Itu kenapa akan menunjukkan kedisiplinan kalian dalam mengerjakan tugas tepat waktu ya, dan nilainya sendiri nih.
Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang ekosistem, hubungan antar makhluk hidup, lingkungan yang bagus, seperti tadi mempelajari tentang tari-tarian dan sebagainya yang ada di lingkungannya. Anak-anak, apakah masih menyimak Bu Ika? Halo? Halo. Halo Bu. Hai. Hai. Halo, tadi kebiasaan kita di kelas 5. Sudah bukan bilang halo, dia jawab hai, halo, Hai. hai, halo, hai. Ya, lupa ini Halo. Oke, diulangi. Halo, Hai. 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 bagus. Itu tanda kalian masih memerhatikan Bu Ika. Kan Bu Ika biasanya gitu nih. Setiap Bu Ika menjelaskan suatu materi, kalian tidak menanggapi, Bu Ika akan tiba-tiba manggil seperti itu ya, Nak. Nah, anak-anak, hari ini kita tadi sudah belajar tentang ekosistem tadi. Yuk, Andi belum di-mute ya. Oke, bagus. Andi belum di-mute suaranya. Oke, bagus. Suara Ibu Ika sudah terjelas dengan jelas. Nah, anak-anak, Bu Ika simpulkan hari ini kita sudah belajar tentang ekosistem ya. Sudah belajar tentang lingkungan sekitar yang ada dalam ekosistem. Kita mempelajari tari daerah. Kita juga sudah mempelajari tentang simbiosis. Nah, untuk itu nanti Bu Ika harapkan kalian bisa mengerjakan evaluasi dengan nilai sempurna. Untuk link evaluasinya seperti biasa Bu Ika kirim dalam grup WA ya. Langsung kerjakan, nilai nanti langsung muncul nih. Karena anak kelas 5 harus sudah melek IT, harus pintar ya. Jangan kalah dengan sekolah lainnya. Ya, Bu Nah, Guru. anak-anak, untuk tugas PR-nya kita akan membuat pamflet anak-anak. Apa itu pamflet, Bu? Oke, pasti bingung nih pamflet itu apa. Bu Ika putarkan dulu nih pamfletnya ya. Seperti apa sih itu pamflet? Nah, ini. Tiga menit lagi ya Bu ya. Nah, bagus. Bu Ika sudah terangkan dengan cara menggunakan pamflet. Anak-anak, apakah ada yang ditanyakan dari cara membuat pamflet ini? Sudah, Bu Guru. Ya, bagus. Nah, nanti kalian tugasnya membuat pamflet. Kalian bisa ngeprint nih, ngeprint gambar di internet tuh di-print, lalu dibuat pamfletnya, diberi keterangan di bawahnya. Setelah itu tugasnya dengan pamflet yang kamu buat, kamu harus mempresentasikan nih. Halo, perkenalkan nama saya Andi dari kelas 5. Saya akan mempresentasikan pamflet. Nah, itu direkam. Setelah itu rekamannya dikirim dalam Google Doc ya, yang sudah Bu Ika kirim linknya juga di grup. Oke, anak-anak sudah mengerti ya tugas untuk PR-nya? Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ayo kita biar semangat, kita punya jal-jal kelas nih. Jal-jal kelas 5. Nilai bagus siapa yang punya? Nah, oke, bagus. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Nilai bagus siapa yang punya, anak pintar siapa yang punya, anak yang bagus sekali. Anak-anak, sebelum Bu Ika mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Ika ingatkan sekali lagi untuk selalu menerapkan protokol COVID ya anak-anak. Jangan sampai kendor bila tetap mau sehat ya. Jadi, jauhi orang lain atau jaga jarak, pakai maskermu dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Oke? Nah, ayo ganti sekarang nomor absen berikutnya. Triyono memimpin doa untuk mau pulang. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Triyono. Sebelum pulang, mari kita berdoa
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, hari ini pembelajarannya bagus sekali, jaringan bagus, terus anak-anak juga aktif. Bu Ika harap di pertemuan berikutnya itu membahas tentang jaring-jaring makanan, akan ada kegiatan yang lebih menarik lagi, oke? Bu Ika akhiri kegiatannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sudah di ya, yang Palembang sudah tampil beda karena akan tampil lagi. Ada akreditasi sehingga nanti saya